Di awal film terlihat seorang wanita single bernama Len Nami. Nami merupakan sosok wanita pekerja keras yang menjadi sosok sentral dalam kisah kali ini. Ia dikisahkan sebagai Gen Z yang kehidupannya tak pernah lepas dari smartphone. Hampir semua aktivitas Nami selalu dilakukan dengan ponsel kesayangannya itu. Mulai dari berkirim pesan, bermain game, memutar lagu, menonton film, berbelanja online, hingga VCS. Taklah. Hingga mengabadikan setiap momen kebersamaan dengan teman-temannya. Seperti halnya para pekerja di Korea, Nami juga tak jarang pulang larut malam yang membuat dirinya sering kelelahan saat berada di dalam bus. Seperti yang terjadi saat ini, ia yang terlalu lelah bahkan sampai tertidur di dalam bus. Hingga ia pun tak sadar jika ternyata ponsel kesayangannya itu sempat terjatuh dan ditinggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, terlihat seorang pria yang tengah menyiapkan sarapan paginya. Namun rutinitas di pagi itu sempat terganggu oleh deringan ponsel yang baru ditemukannya semalam. Diketahui bahwa ternyata pria itulah yang sempat menemukan ponsel Nami di bus semalam. Dering panggilan telepon kali ini datang dari sahabat Nami yang bernama Jeon Yunjo. Namun anehnya, pria yang menemukan ponsel itu seakan masih ragu untuk menjawab langsung telepon tersebut. Entah apa yang ada di benak pria itu. Ia malah memilih untuk menggunakan rekaman suara yang telah diubahnya menjadi suara wanita untuk menjawab telepon dari Yunjo. Melalui suara penjawab panggilan yang ia gunakan, pria itu juga mengutarakan bahwa dirinya telah menemukan ponsel tersebut semalam. Mengetahui ponsel Nami yang hilang, Yunjo lalu mendatangi tempat tinggal Nami. Dari sinilah akhirnya Nami baru mengetahui jika ponselnya ternyata sempat terjatuh dan kini telah ditemukan oleh seorang wanita di luar sana. Karena hal itu juga, ia pun berniat untuk mengajak sosok penemu ponselnya itu bertemu di kafe milik ayahnya. Di tempat lain, pria yang menemukan ponsel Nami ternyata mulai penasaran pada sosok pemilik ponsel itu. Ia pun mulai membuka-buka isi ponsel itu, termasuk menelusuri akun media sosial milik Nami. Bahkan ia sampai mencatat banyak hal yang diyakininya terhubung dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nami. Hingga pada akhirnya aksi pria tersebut terhenti setelah ia mendapati permintaan kata sandi yang membatasi untuk bisa mengulik lebih dalam tentang sosok Nami. Namun tanpa diduga, pria itu malah secara sengaja merusak layar dari ponsel tersebut. Sementara itu di tempat lain, sejumlah polisi terlihat tengah menyelidiki penemuan mayat yang menggegerkan. Seorang detektif bernama Wo Jiman saat itu sedang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun ia malah mendapati kejanggalan setelah menemukan suplemen nutrisi untuk tanaman yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi ditemukannya mayat itu. Rasa penasaran juga hingga pada rekan detektif lainnya yang bernama Kim Jung Ho. Ia yang kebetulan juga mendapati suplemen yang sama dekat pohon milik anak Jiman, sontak mencurigai adanya keterlibatan dari anak rekan kerjanya itu. Seolah tak percaya dengan sejumlah bukti tersebut, Jiman yang selama ini telah ditinggal merantau oleh anaknya jelas menyangkal tuduhan itu. Terlebih anaknya yang bernama Oh Jun Yong bahkan telah meninggalkannya selama 7 tahun. Hal itulah yang membuatnya meyakini tidak ada sangkut paut sang anak dengan kasus pembunuhan dari mayat tersebut. Kembali ke Nami, ia yang telah bersiap di kafe ayahnya untuk bertemu dengan sosok penemu ponselnya itu malah dikabari jika ternyata ponselnya tersebut telah terjatuh dan membuat layarnya menjadi retak. Karena alasan itulah maka sosok penemu ponsel itu meminta maaf pada Nami. Ia juga mengatakan jika ponsel tersebut telah dibawanya ke tempat reparasi untuk diperbaiki. Penemu ponsel tersebut bahkan mengatakan jika biaya servis telah ditanggungnya dan Nami hanya perlu mengambilnya saja di tempat reparasi. Di sebuah pusat perbelanjaan, Nami akhirnya sampai di tempat reparasi dan menemukan ponselnya yang masih dalam keadaan rusak. Ia pun disambut dengan cukup ramah oleh seorang teknisi yang ada di sana dan mulai diminta mengisi formulir perbaikan ponselnya. Namun tak lama kemudian, Nami sempat merasa curiga
dengan formulir yang akan diisinya. Sebab dalam formulir tersebut, ia juga ternyata diminta untuk mengisi kata sandi yang ada di ponselnya. Meski sempat merasa aneh, namun Nami yang tak ingin ambil pusing akhirnya mengisi semua pertanyaan yang ada di formulir tersebut. Dan perbaikan pun dilakukan. Kata sandi yang diberikan Nami ternyata malah disalahgunakan oleh teknisi di tempat itu. Ponsel Nami yang seharusnya telah selesai diperbaiki malah disematkan program spyware oleh teknisi tersebut. Alhasil, semua aktivitas yang terjadi di ponsel Nami bisa ditampilkan dengan jelas melalui ponsel dari teknisi tersebut. Nah, secara tak terduga, sosok teknisi yang memperbaiki ponsel Nami ternyata adalah pria yang menemukan ponsel itu di bus tempo hari. Sekaligus juga sosok yang sempat berpura-pura menjadi wanita dan tak sengaja merusak ponsel tersebut. Sejak saat itu, pria misterius tadi mulai mencatat lebih banyak hal tentang Nami. Mulai dari keluarganya, kebiasaan yang dilakukan, hingga menelusuri alamat rumah Nami yang ada di sana. Termasuk mengetahui perusahaan di mana wanita itu bekerja. Tanpa disangka, pria yang kini telah mengantongi banyak data tentang Nami ternyata adalah sosok pembunuh dari mayat wanita yang sempat ditemukan oleh polisi tempo hari. Hal itu terlihat dari tampilan wallpaper di laptopnya yang memperlihatkan kondisi korban wanita yang tengah terikat. Sialnya lagi, pria itu kini malah mengganti wallpapernya dengan tampilan foto selfie Nami. Seolah menjelaskan jika saat ini Namilah yang akan menjadi target selanjutnya. Keesokan harinya, pria yang telah meretas ponsel Nami bisa dengan mudah menemukan keberadaan rumah dari targetnya itu. Ia bahkan bisa dengan leluasa masuk dan mendapatkan lebih banyak informasi yang ia butuhkan. Tak hanya itu, pria tersebut juga dengan teganya menggasak seluruh uang yang ada di kartu ATM milik Nami. Sementara itu, di rumah mantan istrinya, Jiman yang penasaran dengan John Yong akhirnya menanyakan keberadaan dari anaknya itu. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata Jiman dan istrinya sempat berpisah cukup lama. Dan John Yong yang memilih untuk tinggal bersama ibunya itu. Mereka juga sempat membahas tentang pohon plum yang sempat ditanam bersama John Yong ketika masih berusia 10 tahun di kala itu. Namun pertemuan tersebut tak berlangsung lama. Karena kemudian Jiman mendapat informasi baru dari Jung Ho terkait keberadaan Jun Yong saat ini. Dari informasi itulah diketahui bahwa ternyata Jun Yong sempat menggunakan nomor ponsel yang terdaftar atas nama seorang wanita. Bahkan anehnya lagi, wanita tersebut ternyata tidak pernah menggunakan ponsel sama sekali. Tak ingin dirundung dengan rasa penasarannya, Jiman lalu memutuskan untuk mendatangi sendiri lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal dari anaknya itu. Di sebuah komplek perumahan, Jiman yang berhasil menyelinap masuk ke lokasi yang dituju akhirnya mendapatkan sejumlah fakta yang mengejutkan. Di tempat itulah ia menemukan banyak catatan tentang semua hal yang berkaitan dengan para wanita yang selama ini menjadi korban kekejian dari Jun Yong. Bahkan terdapat pula banyak kartu nama yang seolah sengaja dibuat oleh pria itu untuk menjebak para korbannya. Menariknya, tepat ketika Jiman sedang menggeledah catatan milik Jun Yong, seketika itu juga ia mendapat pesan dari orang yang mengaku sebagai anaknya. Bahkan pesan tersebut juga turut memuat foto Jiman yang nampaknya baru saja diambil tak lama sebelumnya. Menyadari Jun Yong yang juga tengah berada di rumah itu, Jiman lalu bergegas mencari keberadaan dari anaknya tersebut. Namun sial baginya, Jun Yong nampaknya terlalu licin untuk bisa ditangkap. Bahkan anaknya itu sempat-sempatnya kembali ke rumah tersebut hanya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Anehnya, Jiman yang baru menyadari hal itu ternyata tak sengaja mendapati banyak suplemen tanaman sama seperti yang pernah ia temukan di sekitar lokasi penemuan mayat wanita tempo hari. Di kafe milik keluarga Nami, pria peretas ponsel tadi ternyata tengah mendatangi tempat tersebut. Ia juga nampak membawa sebuah koper besar yang tadi sempat digeledah oleh Jiman. Seolah menjelaskan bahwa sosok Jun Yong yang selama ini dicari-cari oleh detektif itu ternyata adalah seorang hacker sekaligus juga dalang dibalik aksi pembunuhan keji selama ini.
Junyong yang saat ini berhadapan dengan ayahnya Nami lalu memesan minuman yang telah cukup lama tidak masuk dalam daftar menu di kafe itu. Mendapati permintaan pesanan tersebut, ayah Nami yang bernama Lee Seung-woo jelas merasa aneh dengan pria tersebut. Sebab menurutnya hanya pelanggan kafe lama saja yang selalu memesan minuman yang tak ada dalam daftar menu di kafenya. Kejanggalan juga turut dirasakan oleh Seung-woo. Pasalnya tidak hanya sekedar memesan minuman spesial saja, melainkan pria itu juga ternyata berencana untuk membeli CD lama dari grup musik favorit Nami. Junyong juga sempat memberikan tiket pertandingan baseball dari tim favorit Nami, termasuk memberikan kartu nama dan memperkenalkan dirinya sebagai ahli IT dari salah satu perusahaan keamanan digital. Mendapati semua kejanggalan dari pria itu, Seung-woo pun lalu memperingatkan Nami agar tidak terlalu percaya pada orang baru. Ia juga mengatakan jika semua yang terjadi pada pria itu jelas bukanlah suatu kebetulan. Mulai dari berpura-pura menjadi pelanggan lama, membuat janji COD untuk membeli CD koleksi milik Nami, memberi tiket pertandingan baseball, serta membagikan kartu nama yang jelas-jelas menimbulkan banyak kecurigaan bagi ayah Nami. Karena alasan itu juga, Seung-woo bahkan sampai melarang Nami untuk tidak bertemu lagi dengan pria tadi. Namun tampaknya peringatan tersebut tak begitu digubris oleh Nami. Ia justru cenderung membenci sikap sang ayah yang selalu mengkhawatirkan tentang dirinya. Hal itu juga yang diungkapkan Nami pada Yunjo, yang kebetulan juga tengah menginap di sana. Namun tak berbeda dengan Seung-woo, Yunjo malah menilai sikap ayahnya Nami itu sebagai suatu yang wajar. Dan hal tersebut sudah seharusnya bisa dimaklumi oleh Nami sendiri. Mereka pun melalui malam itu bersama sembari membahas tentang sosok Junyong yang agaknya telah menarik perhatian Nami. Di waktu yang sama, pertengkaran kecil antara Nami dan ayahnya nampak membuat pria itu cukup hanyut dengan perasaan khawatir dan rasa bersalahnya. Namun perasaan itu sirna seketika setelah Seung-woo tiba-tiba mendapat pesan dari Nami yang meminta maaf atas sikapnya tadi yang begitu keras kepala. Hubungan mereka pun kini menjadi membaik setelah keduanya saling memaafkan satu sama lain. Anehnya, di akhir percakapan itu, Nami malah mengirimkan file dan meminta sang ayah agar segera menginstal file aplikasi tersebut di ponselnya. Meski sempat merasa aneh, namun Nami yang mengatakan jika itu merupakan aplikasi penting dan memberi keamanan pada ponselnya, maka Seung-woo pun tanpa ragu menginstal aplikasi tersebut. Dan sejak saat itulah Junyong semakin leluasa dalam mengumpulkan lebih banyak informasi dari target barunya. Karena tidak hanya Nami saja, tetapi aktivitas ayahnya juga kini bisa diintai dengan mudah oleh hacker itu. Memasuki tengah malam, Seung-woo yang saat itu akan terlelap tiba-tiba terusik oleh pesan aneh yang masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor asing itu mengatakan jika paket pesanan ayah Nami telah sampai di depan rumahnya. Meski merasa tak pernah memesan barang apapun, namun Seung-woo yang penasaran akhirnya memutuskan untuk mengecek sendiri isi dari paket tersebut. Ia yang saat itu sedang mencoba membuka paket di depan rumahnya tiba-tiba dihantam dari belakang oleh Junyong yang langsung membuatnya terkapar seketika. Sementara itu, Nami yang sedang membuka-buka Instagramnya seketika dibuat haru setelah mendapat akun Instagram sang ayah yang baru saja memfollownya. Namun tanpa disadarinya, aktivitas yang dilakukan oleh akun Seung-woo ternyata berada di bawah kendali dari Junyong. Sialnya lagi, ayah Nami yang masih tak sadarkan diri ternyata sekarang sedang diperdaya oleh hacker psikopat tersebut. Keesokan harinya, bencana besar harus dialami oleh Nami. Ia yang baru saja terbangun tiba-tiba mendapati keanehan pada akun Instagramnya. Ternyata akun tersebut baru saja memposting foto dengan caption yang menjelek-jelekan perusahaan tempat Nami bekerja. Sontak hal itu menimbulkan kegaduhan dari semua rekan kerja termasuk bos di kantornya. Ratusan pesan singkat dengan puluhan panggilan pun masuk ke ponsel Nami yang ingin mengklarifikasi dari postingannya tersebut. Karena alasan itulah, ia pun tanpa berpikir panjang langsung berusaha mendatangi kantor tempat dia bekerja.
Pembelaannya tentang peretasan yang terjadi pada ponselnya malah tidak dipercaya oleh semua rekan di kantornya. Alhasil, ia tidak hanya dimusuhi oleh mereka semua, tetapi juga dipecat dari pekerjaannya di hari itu juga. Apa yang terjadi selama ini pada Nami ternyata telah direncanakan oleh Junyong. Pria itu terlihat sedang mencoret sejumlah daftar nama dari orang-orang di sekitar kehidupan Nami yang ingin ia singkirkan. Tujuannya adalah agar wanita itu tak lagi memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dan berujung frustasi sehingga Junyong bisa dengan mudah masuk ke kehidupan Nami. Atas kejadian aneh yang dialaminya, Nami dengan ditemani Yunjo lantas mengadukan kasus tersebut pada kepolisian keamanan cyber. Namun bukannya mendapat sambutan baik seperti yang mereka harapkan, birokrasi di kepolisian justru membuat Nami dan Yunjo malah direpotkan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencoba menelusuri sendiri dari kasus tersebut. Di waktu yang sama, Seungwoo yang mulai tersadar akhirnya mengetahui siapa sosok yang sempat membuatnya terkapar. Dan firasat buruknya pada Nami akhirnya terjadi. Ia kini mendapati dirinya yang tengah terikat dan hanya bisa menerima cemoohan yang dilontarkan oleh Junyong. Mirisnya lagi, hacker psikopat itu juga terang-terangan mengakui jika Nami sebagai target berikutnya. Bahkan ia sendiri mengaku telah menyusun semua rencananya sejak pertama kali menemukan ponsel milik Nami. Kembali ke Nami, ia dan Yunjo yang masih dibalut kekesalan atas aksi peretasan itu lalu membahasnya kembali di kafe milik ayahnya. Namun karena pengetahuan mereka yang minim tentang dunia IT, akhirnya keduanya pun meminta bantuan Junyong sebagai ahli IT untuk menelusuri siapa sosok yang telah meretas ponsel Nami. Bukannya mendapat pencerahan dari hacker psikopat itu, Nami malah dihasut oleh Junyong untuk memusuhi Yunjo. Pria itu mengatakan jika ponsel Nami memang telah tersemar sebuah program yang bisa mengintai setiap aktivitas dari pemilik ponsel tersebut. Namun, program itu tak bisa mengambil alih kendali dari ponsel targetnya. Karena alasan itulah, Junyong pun berspekulasi jika sosok yang telah meretas ponsel Nami adalah Yunjo, yaitu sahabatnya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Nami yang tersulut amarah pun lalu meluapkannya pada Yunjo dengan menuduh sahabat lamanya itu sebagai sosok peretas dari ponsel miliknya. Sementara Yunjo yang tak terima dengan tuduhan tersebut jelas sangat kesal pada sikap sahabatnya itu. Alhasil hubungan persahabatan yang telah dipupuk sejak lama itu pun akhirnya retak. Dan sekarang tak ada lagi relasi yang dimiliki oleh Nami sebagaimana rencana Junyong selama ini. Sementara itu di lokasi lain, kepolisian Seoul kembali dibuat repot dengan penemuan mayat lainnya. Hal itu jelas membuat Jiman menjadi sangat kesal. Menariknya, Junho yang turut menyelidiki kasus tersebut ternyata berhasil menemukan lokasi yang diyakini menjadi tempat Junyong dalam mengelabui setiap korbannya. Tanpa membuang waktu, Jiman bersama Junho lalu bergegas mendatangi lokasi tersebut. Berbekal petunjuk arah dari lokasi yang ia dapatkan, Jiman akhirnya sampai di tempat Junyong, yang ternyata adalah tempat reparasi dari sebuah HP. Di tempat itu juga, Jiman mendapati banyak sekali catatan milik Junyong yang berisikan detail setiap korbannya, termasuk Nami sendiri. Menariknya, Nami yang saat itu bermaksud ingin mengkonsultasikan masalah ponselnya pada teknisi di tempat reparasi itu, akhirnya bertemu dengan Jiman. Dari sinilah Nami mulai menyadari bahwa penemu ponselnya di bus tempo hari dan teknisi yang sempat memperbaiki ponselnya ternyata adalah sosok yang sama. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Junyong, pria yang tiba-tiba saja masuk dan merusak kehidupannya dalam beberapa hari terakhir. Menyadari dirinya telah dikerjai oleh Junyong, Nami lalu bekerja sama dengan Jiman untuk menjebak sosok hacker psikopat itu dengan mengundangnya untuk datang ke rumah. Beruntung bagi Nami, ponselnya yang telah diretas oleh Junyong ternyata sedang dalam keadaan mati setelah ia kehabisan daya di ponselnya. Hal itulah yang membuatnya tak bisa dilacak oleh hacker psikopat tersebut selama ia berada bersama Jiman. Namun lagi-lagi menangkap Junyong jelas tidaklah mudah.
Terlebih kepolisian Seoul juga belum mengetahui tampilan wajah sesungguhnya dari hacker psikopat itu. Sialnya, Jiman dan Jungho yang saat itu sebetulnya telah berhadapan langsung dengan Jun Yong malah tidak menyadari jika ternyata pria tersebut adalah target mereka sendiri. Mereka pun dengan leluasa membiarkan Jun Yong pergi begitu saja. Alhasil, rencana penjebakan hacker psikopat itu pun gagal total. Di tengah kekesalan itu, Jiman yang mendapat panggilan untuk datang ke kantornya lalu memutuskan untuk mengantar Nami ke rumah ayahnya. Harapannya adalah agar wanita itu tidak sendirian ketika tidak ada polisi yang menjaganya. Setibanya di rumah Seungwoo, Nami yang menyadari kondisi rumah cukup gelap tak sedikit pun menaruh curiga setelah ia melihat sang ayah yang telah terlelap di kamar tidurnya. Namun anehnya, Nami yang telah mengganti ponselnya malah kembali mendapat pesan dari Jun Yong yang ternyata juga telah menggunakan nomor baru. Tidak hanya itu, Nami juga kembali dikerjai oleh hacker psikopat itu dengan memperdengarkan cuplikan video ketika wanita tersebut tengah berseteru dengan Seungwoo di mobil tempo hari. Menyadari ada yang tak beres dengan ayahnya, Nami lalu berusaha mengecek kondisi ayahnya itu. Dan betapa terkejutnya ia, karena ternyata Seungwoo saat ini sudah tidak lagi berada di kamarnya. Dan Nami malah bertemu dengan Jun Yong yang ternyata sudah berada di dalam rumah tersebut. Perasaan Nami juga kembali dibuat hancur saat ia mendapati ayahnya yang sedang tak sadarkan diri dan terikat di bak mandi. Di bawah ancaman Jun Yong, Nami yang tak bisa memberi perlawanan mau tak mau hanya bisa menuruti perintah dari hacker psikopat itu. Sialnya lagi, Nami yang tak berdaya malah kini ditenggelamkan dalam kondisi terikat dan mulut terbungkam sama seperti Seungwoo. Tidak hanya itu, Jun Yong bahkan dengan keji memotret wajah Nami yang tengah berada di ujung hidupnya. Sama seperti foto korban wanita lainnya yang juga sempat menjadi wallpaper di laptop psikopat itu. Tak lama kemudian, Jiman dan Jungho yang sebelumnya sempat berencana pergi ke kantornya malah memutuskan untuk kembali mendatangi Nami. Alhasil detektif itu pun bisa dengan mudah menangkap Jun Yong tanpa perlawanan berarti. Dan malang bagi Jiman. Ia yang masih meragukan psikopat itu sebagai anak kandungnya, seketika dibuat tersadar setelah mendapati sejumlah catatan milik psikopat tersebut. Dari sinilah terungkap jelas bahwa ternyata Jun Yong yang asli sebetulnya telah meninggoy. Dan dia telah meninggoy di tangan psikopat itu, tepat 1 tahun yang lalu. Bahkan psikopat itu juga menjadikan wajah tersiksa mendiang Jun Yong sebagai wallpaper di ponsel korbannya tersebut. Sementara itu di kamar mandi, pemandangan memilukan benar-benar dirasakan oleh Nami. Sang ayah yang sedang berusaha diselamatkan oleh Jungho nampak tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karena hal itulah Nami tak kuasa menahan amarahnya lalu beranjak dari kamar mandi dan menghampiri psikopat itu. Dengan dipenuhi oleh amarah dan dendam yang memuncak, Nami lalu merebut pistol milik Jiman dan melesatkan 2 kali tembakan ke sosok psikopat tersebut. Sementara itu, Seungwoo yang sebelumnya sempat disangka telah meninggoy ternyata masih bisa diselamatkan oleh Jungho. Ia pun lalu memeluk erat Nami seolah merasa begitu lega setelah melalui hari yang sangat berat dalam hidup mereka. Di akhir film terlihat Nami yang mulai bisa kembali menata kehidupannya. Berita tentang tertangkapnya sosok psikopat itu jelas mengundang perhatian dari banyak orang di Seoul. Namun anehnya, sosok psikopat yang telah menewaskan banyak korban itu ternyata belum matoy meski sempat ditembak oleh Nami sebelumnya. Ia kini diketahui tengah dirawat dan mendapat pengawasan ketat oleh kepolisian. Menariknya, Nami yang saat itu tengah membantu sang ayah di kafe miliknya tiba-tiba mendapati sosok misterius yang tengah mengambil fotonya dari kejauhan. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Unlocked yang rilis tahun 2023. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.